السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, haddul iman. Batasan-batasan iman itu seperti apa? Ta'rif atau definisi atau pengertian iman itu seperti apa? Kenapa? Karena ada yang salah. Bukan ada yang salah, banyak yang salah. Iman itu apa? Banyak yang salah. Padahal ini kan dasar sekali ya. Iman adalah salah. Islam adalah salah. Kan bahaya sekali. Kalau pengertiannya aja salah, bagaimana kesananya? Pasti salah terus kan? Nah, oleh karena itu beliau mengajak kita untuk meyakini dengan benar iman itu seperti apa. Saya bacakan. Fakana min madhabihim, di antara madhab mereka. Mereka siapa? Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diawali oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, diawali oleh Rasul dan para sahabat. Siapa lagi? Siapa lagi? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak diragukan adalah Rasul dan para sahabat. Yang lain bisa ahlu sunnah, bisa bukan. Adapun para sahabat pasti. Adakah sahabat yang khawarij? Tidak ada. Adakah sahabat yang mu'tazilah? Tidak ada. Adakah sahabat yang asy'ariyah? Enggak ada. Maturidiyah? Enggak ada. Sahabat enggak kenal apa itu asy'ariyah, apa itu maturidiyah, apa itu mu'jilah, jahmiyah, jabariyah. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi tidak disingkat ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak disingkat. Para imam tidak menyukai singkatan-singkatan itu. Ya. Kecuali dalam tulisan dan itu punya rumus. Ya. Misalnya Bukhari disingkat kha, gitu. Muslim disingkat mim, gitu ya. Nasai disingkat nun, Ibnu Majah disingkat jim ha. Jadi ada rumusnya. Mereka punya rumus tersendiri. Kalau kita kan tidak, pokoknya pakai huruf awal, gitu. Muhammad ya M, gitu. Ahmad ya A. Kalau dalam ilmu hadis tidak. Bukhari bukan ba, tapi kha, ya kan? Nah, di antara madhab Ahlus Sunnah, keyakinan Ahlus Sunnah, annal imana qaulun wa amalun, bahwa iman itu meliputi apa? Ucapan dan perbuatan. Gitu. Ada firqah yang meyakini perbuatan tidak ada hubungannya dengan iman.
Iman itu sekedar keyakinan. Oleh karena itu, mau sholat atau tidak, mau puasa atau tidak, berzina atau tidak, minum khamar apa tidak, iman ya iman. Iman kan percaya. Masuk mentang-mentang sholat kemudian kepercayaannya jadi naik, mentang-mentang berzina, minum khamar, berjudi, kepercayaannya jadi turun. Nah itu kata mereka. Adapun ahlu sunnah meyakini seperti itu. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman meliputi ucapan dan perbuatan. Kemudian ini diulang-ulang di seluruh kitab ahlu sunnah. Qaulun wa amalun. Kemudian yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambah? Yazidu bitta'ah. Ketika melaksanakan ketaatan. Salat nambah, puasa nambah, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah nambah. Minum khamar berkurang, turun. Berjudi berkurang, terus seperti itu. Maka iman naik turun. Iman naik turun. Imannya manusia. Ada firqah yang mengatakan kecuali para nabi, para rasul, naik terus, nggak turun-turun, naik. Keliru. Adakah seorang nabi yang pernah salah? Ada, banyak. Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali, gitu kan? Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bermuka masam terhadap seorang miskin buta, pernah mengatakan besok tanpa insya Allah, kan salah. Pernah mengharamkan madu, ditegur oleh Allah. Nah, ketika melakukan kesalahan-kesalahan ini berarti imannya turun, berkurang, gitu. Maka kesimpulan bahwa iman naik turun itu kita semua orang awam. Adapun para nabi, para rasul terus naik. Ini keliru. Karena ada beberapa nabi, rasul berbuat salah, berarti turun. Walaupun tentu turunnya sedikit, habis itu naik lagi. Turunnya sedikit, habis itu naik lagi. Nggak kayak kita ya, naik sedikit, turun lagi. Naik dikit, turun lagi. Ya. Tapi tentang naik turun kan sama. Maka kesimpulan bahwa khusus para nabi, para rasul tidak pernah turun naik terus, ya jelas keliru. Berarti belum pernah salah dong. Padahal pernah salah. Hanya bedanya seluruh kita salah didiamkan oleh Allah. Tidak ditegur, tidak dibiarkan oleh Allah. Beda dengan para nabi, para rasul, salah langsung ditegur. Salah langsung ditegur. Diluruskan dengan wahyu. Itu bedanya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada tawar-menawar. Nanti beberapa firqah keliru di sini, keliru di sini, keliru di sini, gitu. Ada firqah yang keliru di amal, gitu. Amal. Jadi mau beramal apa tidak, tetap imannya segitu. Ada salah di ucapan, amal dan ucapan. Jadi walaupun tidak berucap, dia beriman. Karena keimanan itu di dalam hati, percaya. Walaupun dia tidak mengucapkan apapun, tidak mengucapkan syahadat, ya. Berarti Fir'aun beriman. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Kalau pakai kaidah mereka. Karena Fir'aun percaya apa tidak terhadap kenabian Nabi Musa? Percaya, tapi dalam hati. Al-Quran menjadi saksi, ya, wajahadu biha.
Mereka membantah, Fir'aun membantah dengan apa? Dengan lisannya. Adapun nafasnya, dirinya, hatinya yakin kalau Musa betul-betul Nabi. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abu Thalib. Nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana syairnya Abu Thalib, menunjukkan Abu Thalib percaya kalau Rasulullah SAW benar. Apakah dengan demikian Abu Thalib beriman? Tidak, Abu Thalib kafir. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab beriman? Tidak, Abu Jahal, Abu Lahab kafir. Atau yang lebih jelas, siapa? Dia yakin betul bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, bahwa Allah itu satu-satunya pencipta jagat raya alam semesta, satu-satunya yang bisa menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Dia yakin betul, dan dia kafir sekafir-kafirnya. Siapa? Hari ini masih hidup. Dia hari ini masih hidup, sementara ribuan, mungkin puluhan atau ratusan ribu tahun yang lalu juga masih hidup, dan dia akan mati bersamaan dengan hari kiamat. Siapa dia? Iblis. Iblis tahu betul, yakin betul. Apa ada ulama yang mengatakan iblis beriman? Tidak ada. Tidak ada. Kufur dan sesat orang yang mengatakan bahwa iblis beriman. Iblis kan wa kana minal kafirin, jelas. Iblis jelas-jelas kafir, padahal percaya. Semakin tegak Ahlus Sunnah, semakin hancur Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan lain-lain yang mengatakan bahwa iman adalah percaya. Tidak ada hubungannya dengan amal, tidak ada hubungannya dengan ucapan. Iman adalah percaya. Ketika percaya berarti beriman. Salah fatal. Ya, saya bacakan tentang bahasa ini. Mustaqun minal amni wa huwa bimaknal iqrar. Iman itu dari aman, satu akar kata iman dengan aman. Iqrar, saya kira masuk dalam bahasa Indonesia, iqrar. Beliau membawakan surat Yusuf. Qala Allah Ta'ala wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak mukmin kepada kami, walau kunna sadiqin, walaupun kami benar, engkau tidak beriman. Apa yang dimaksud? Ini ucapan siapa? Ucapan anak-anaknya Nabi Yakub, abang-abangnya Nabi Yusuf, ketika mereka awalnya mengusulkan supaya Yusuf dibunuh. Kenapa? Karena mereka iri. Nabi Yakub tidak bisa menyembunyikan bahwa beliau jauh lebih mencintai Yusuf daripada anak-anak yang lain, abang-abangnya. Dan ketampanan, kecakapan Nabi Yusuf luar biasa. Iri, abang-abangnya ini iri. Maka mereka mengusulkan, kita bunuh saja, bunuh Yusuf. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Satu dari mereka, mungkin yang terbaik ya, mengatakan jangan bunuh Yusuf. Tapi
masukkan saja ke dalam sumur. Maksudnya bukan mau membunuh, maksudnya bahwa sumur itu pinggir jalan, dan jalan itu dilalui orang, kafilah dagang, musafir, dan setiap hari pasti ada yang mengambil air pakai timba, ember. Pasti Yusuf akan berpegangan itu, akan naik gitu. Dan setelah itu pasti akan dibawa. Intinya jangan sampai Yusuf masih ada di rumah kita. Dan rencana mereka terjadi, ya? Rencana mereka terjadi. Bahkan ketika Yusuf itu, ketika mereka senang mendapatkan anak kecil, ya, berarti kecil sekali, ya, berpegangan di timba, ember, dan bisa ditarik dari atas, berarti kecil sekali. Mungkin TK atau belum TK. Ya, diriwayatkan Nabi Yusuf tak melihat itu abang-abangnya itu. Sadis, ya, abang-abangnya ini, cikal bakal Yahudi, cikal bakal Bani Israel, luar biasa. Tapi karena takut Nabi Yusuf, ya sudah diam, tahu ada di situ. Ya gimana anak kecil bersikap terhadap kakak-kakaknya yang jahat, yang bengis, yang kejam, tentu takut. Dan ketika dibawa, tahu, abang-abangnya itu tahu, gitu ya. Nah, sebelum kejadian ini, mereka memohon kepada ayahnya Nabi Yakub agar Yusuf diperbolehkan main-main dengan kami, yarta' wa yal'ab. Kita main-main, ya, biasalah anak-anak muda main-main ngajak adiknya gitu. Dan mereka tahu Nabi Yakub merasa berat melepaskan. Maka keluar kalimat ini, dari mulut mereka, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wahai ayah, engkau tidak percaya kepada kami padahal kami benar. Kami sekedar mau jalan-jalan, bermain-main, ngajak Yusuf bersenang-senang. Ucapan bohong ini tentunya. Nah, di situ ada kata-kata mukmin. Di situ ada kata-kata mukmin. Mukmin, ya kita tahu kan, saya mukmin, antum mukmin, si A si B mukmin, itu. Nah, ini dalam segi bahasa percaya. Ya. Tapi jangan lupa di sini wa mukminin lana. Biasanya kalau beriman kepada Allah, amana yu'minu lillah apa billah. Yu'minu billah wa bi rasulihi wa bi malaikatihi, pakai huruf jar bi, bukan lam. Ini lam, nanti akan dibahas oleh beliau. Huruf jar kan ada bi, ada la, ada fi. Dan seterusnya. Antum tahu kisahnya, bukan pembahasan kita. Selanjutnya beliau bawakan fa'amana lahu Lut. Ini di surat Al-Ankabut. Lut beriman lahu. Buya ini kembali ke Ibrahim, ya. Wa laisa huwa at-tasdiqu kama qalat al-asy'ariyah. Ini Asy'ariyah. Wa ghairuha, dan lain-lain, Maturidiyah, termasuk Mu'tazilah. Iman itu bukan tasdiq. Iman itu bukan sekedar tasdiq, bukan sekedar membenarkan, percaya. Jadi kesalahan Asy'ariyah, kesalahan Maturidiyah adalah ketika orang percaya bahwa Allah adalah Tuhan, Allah adalah pencipta satu-satunya, Allah adalah yang berhak disembah, maka dia pasti beriman. Salahnya di situ.
Salahnya di situ. Kenapa salah? Tadi kalau mereka benar percaya kalau Allah itu satu-satunya Tuhan, berarti beriman. Ya tadi Abu Jahal beriman, Abu Thalib beriman, Fir'aun beriman, dan yang paling jelas iblis beriman. Ya. Dari sini, karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan iblis beriman, berarti kaidah tadi salah, ta'rif tadi salah, pengertian atau definisi seperti tadi salah. Pokoknya asal percaya pasti beriman, salah. Ya. Kalau benar, ya tadi konsekuensinya harus berani mengatakan bahwa iblis beriman, Fir'aun beriman, Abu Jahal, Abu Lahab beriman, hancur. Oleh karena itu jangan mengatakan bahwa beriman adalah percaya. Ya. Sekedar membenarkan bahwa beriman pasti membenarkan, iya, nggak mungkin beriman tidak membenarkan. Tapi membenarkan, meyakini, otomatis beriman, ini yang salah. Ini yang salah. Ya mirip-mirip sifat 20. Ya. Apakah sifat 20 itu betul sifat Allah? Betul. Betul. Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi. Betul, Allah seperti itu. Yang salah apa? Yang salah apa? Hah? Sifat 20 itu betul sifat Allah. Yang salah apa? Ya. Salahnya di 20 itu. Kenapa membatasi sifat Allah cuman 20? Salahnya di situ. Lah Ar-Rahman, Ar-Rahim apa bukan sifat Allah? Kan nggak ada di 20 itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghira, Allah sangat pencemburu. Ya, banyak sekali, ratusan mungkin ribuan. Kenapa dibatasi 20? Gitu ya. Nah seperti ini, bahwa iman itu pasti membenarkan, iya. Tapi yang salah orang yang membenarkan, orang yang percaya pasti beriman, yaitu salah. Ya. Wadzalika liwujuh, mana alasannya? Oh, luar biasa ini. Beliau membawakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alasan bahwa mengatakan orang yang percaya otomatis beriman itu salah. Alasannya, hujahnya ada 7, dan setelah mengucapkan yang 7 beliau mengatakan wa hunaka wujuhun ukhra lam adzkurha, masih ada lagi yang tidak aku sebut, khosyatal italah, karena khawatir terlalu panjang. Inilah para ulama kita ya, hujahnya punya hujah 15, punya dalil 20, cukup keluarkan 3, cukup keluarkan 2. Ini salah satu sifat ulama, persediaannya masih banyak gitu. Ketika berbicara tidak semua ilmunya diberikan, kasih 2, 3 cukup, tidak terlalu mubazir. Udah 2 cukup, 3 cukup. Padahal masih ada 15 alasan lagi, masih ada 20 hujah lagi. Tapi keluarkan 2, 3 cukup. Inilah ulama kita. Beda dengan ahlul bidah, habis-habisan dikeluarkan. Dan tidak berarti, tidak ada harganya, padahal sudah habis-habisan. Itulah ahlul bidah. Maka dikatakan orang awam ahlus sunnah, orang awam tapi ahlus sunnah, manhajnya benar, bisa mengalahkan ulama. Ulama apa? Ulama Mu'tazilah, ulama Asy'ariyah, ulama Syiah, ulama Khawarij, dikalahkan oleh orang awam yang ahlus sunnah. Atau mirip-mirip orang Islam awam. Orang Islam awam itu bisa mengalahkan hujahnya para pendeta, para profesor, doktor, pastor yang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu,
yang mereka ahli agama, kalah oleh seorang muslim yang awam. Karena kebenaran itu seperti kebenaran, salah satu sifat kebenaran itu apa? Mudah, sepele, ringkas, sederhana, tidak bertele-tele. Firqah-firqah dolal kalau menerangkan sesuatu bertele-tele, panjang lebar. Beda dengan ahlu sunnah, ringkas, padat. Entah berapa kitab yang ditulis oleh para pendeta, para pastor, membela teori mereka Trinitas, Tuhan ada 3, ya, hancur dengan satu surat pendek, ya. Bahkan dengan satu ayat, lam yalid walam yulad, habis, hancur, ya. Begitulah ahlul bidah. Ahlul bidah ini menulis berbagai macam kitab, ayatnya, hadisnya, qaul ulama dibawakan untuk membela bid'ah maulid. Hancur, berantakan, kalah hanya dengan satu pertanyaan. Saya kira antum masih ingat ya, satu pertanyaan. Ya, ini 7 alasan, 7 hujjah dalil yang menyatakan, yang membela bahwa iman itu bukan sekedar percaya. Tidak mentang-mentang percaya otomatis iman. Yang pertama, al-imanu qadrun zaidun 'anit tasdiq. Iman itu lebih dari sekedar percaya, lebih dari sekedar membenarkan. Minal iqrari wal id'ani. Apa? Ada iqrar, ada ketundukan, ada kepatuhan, ada ketaatan, gitu. Bukan sekedar percaya. Pokoknya saya percaya Tuhan itu ya Allah satu-satunya, titik. Dengan ucapan ini dia langsung beriman? Tidak, ya, masih ada lagi. Fal iqraru mutadamminun liqaulil qalbi alladhi huwa at-tasdiq wa li'amalil qalbi. Ternyata hati itu ada 2. Apa yang ada di dalam hati itu ada 2. Apa? Ada qaulul qulub, ada amalul qulub. Ada ucapan hati. Ucapan hati seperti tadi, ya. Ya, saya percaya. Gitu. Ada amalul qulub, ada amal hati. Hati bisa beramal. Kalau jawarih ya jelas ya. Maka amal kan ada 2. Amal jawarih, amal anggota badan, sholat, puasa, zikir, jihad, baca Al-Quran, sedekah, haji, umrah. Ini amal jawarih, amal anggota badan. Nah, ada lagi amal apa tadi? Hati. Amal hati apa? Hati. Ada inqiyad, ketundukan, kepatuhan. Ada cinta, ada zuhud. Zuhud amal hati. Maka zuhud tidak bisa dilihat di anggota badan. Kalau sholat kan bisa tuh, baca Al-Quran bisa, sedekah bisa terlihat. Faqad yakunul abdu musaddiqan wala yakunu muqirran wala mu'minan. Luar biasa. Ada seorang hamba yang membenarkan, mempercayai ucapan Nabi Musa, ucapan Nabi Isa, ucapan Nabi Ibrahim, dia membenarkan, dia percaya. Wala yakunu muqirran, tapi dia tidak ikrar. Wala
mu'minan, dan dia tidak beriman, dia kafir. Siapa contoh tadi? Ya Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, Abu Thalib. Percaya dan Allah sebagai saksi. Kalau bukan Allah ya sulit. Karena kan Musa itu Fir'aun itu menyembunyikan keyakinannya bahwa Musa itu berada dalam kebenaran, disembunyikan. Yang ditampakkan apa? Bantahannya. Yang tahu siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Allah? Selain Allah tidak tahu. Abu Thalib ditampakkan. Saya bacakan apa yang diucapkan oleh Abu Thalib. Terkenal ini ya. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin, sungguh aku tahu, sungguh aku yakin bahwa agama Muhammad min khairi adyanil bariyah, sebaik-baik agama manusia. Sebaik-baik berarti percaya, berarti lebih baik dari agamanya Abdul Muttalib, lebih baik dari agamanya Abu Jahal, Abu Lahab, lebih baik dari agamanya siapapun. Nah, Abu Thalib kan dengar, lihat gitu ya, bagaimana ucapan Nabi, ajaran Nabi, ajakan beliau, dakwah beliau, semuanya didengar oleh Abu Thalib. Maka Abu Thalib mempelajari dan yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW berada dalam kebenaran, agama terbaik. Laulal mulamatu aw hidaru musibbatin, kalau bukan karena takut dicela, kalau karena khawatir cacian. Jadi kalau beliau ikut Rasulullah Muhammad SAW pasti dicela, dicaci, dimaki habis-habisan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi karena itu mengakui Abu Thalib. La ru'yati samhan bidzaka mubina, maka pendapatku akan mengikuti, intinya akan masuk Islam, akan masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ikut? Khawatir ya. Dan itu sampai sakaratul maut ya. Waktu itu pernah kita bahas bahwa kesempatan terakhir tidak disia-siakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Abu Thalib sakit keras dan mendekati sakaratul maut. Ya ammi kulla ilaha illallah hujjatan li indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah agar kelak aku punya hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Karena beliau faham kalau orang mati belum mengucapkan la ilaha illallah, beliau tidak punya hujjah, tidak diperkenankan mendoakan, membela, memintakan syafaat, tidak boleh. Maka walaupun barangkali dosanya banyak, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah bisa dapat syafaat. Itu maksud beliau. Qadarullah, di situ ada 3 orang. 3 orang inilah yang menghalang-halangi, ngerecokin istilahnya. Pertahankan agama Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib. Ya. Menghalangi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka semua tahu, kalau mengucapkan la ilaha illallah ya masuk Islam. Mereka faham apa makna la ilaha illallah, faham betul. Karena faham, mereka enggak mau. Abu Jahal, Abu Lahab enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena faham apa maksud la ilaha illallah. Sekarang banyak dari kita mengucapkan la ilaha illallah bahkan mungkin ribuan kali, tapi enggak faham ya.
Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih datangi tempat-tempat keramat, menunjukkan dia nggak faham. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena masih mendatangi Latta, Uzza, Hubal, Manat. Coba seandainya ilahnya ganti Rob, insya Allah Abu Jahal, Abu Lahab mau. La Rabba illallah, Abu Jahal, Abu Lahab mau. Karena bukan Rob tapi ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Baru Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Kalau tidak ada Rob kecuali Allah, Abu Jahal, Abu Lahab terima, mau. Nah, sudah berulang-ulang kita bahas. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, la yaquluna Allah, mereka menjawab Allah. Gitu. Lata Uzza enggak. Lata Uzza tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa memberi rizki. Kata siapa? Kata Abu Jahal, Abu Lahab. ولهذا لا يأتي الإيمان بمعنى التصديق في اللغة إلا إذا عُدِيَ بنفسه أو بالباء. Ini yang saya sebut tadi. Tidak dikatakan iman itu artinya percaya kecuali diikuti huruf jar bi, ya, yu'minu billah, yu'minu bi malaikatillah, ada bi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, amana ar-rasulu bima, amana ar-rasulu bi ma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul itu percaya dengan apa yang diturunkan kepadanya, begitu juga orang-orang mukmin. Ya. Ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.